Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzuli Sofiatul Latifah. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam Kendal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Haji Muharir AM. Adapun pokok bahasan dari video kali ini adalah yang pertama, latar belakang perlunya wirausaha, yang kedua, keuntungan berwirausaha, yang ketiga, jurus awal menjadi pengusaha, perubahan pola pikir, ingin menjadi orang gajian atau karyawan menjadi pemberi gaji atau pemilik usaha. Kemudian yang keempat, bagaimana mendirikan usaha, yang kelima, bagaimana mengelola usaha, dan yang keenam, strategi bersaing dalam menjalankan usaha. Langsung saja kita ke pengertian kewirausahaan. Wirausaha atau entrepreneurship adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok. Jadi jika kita ingin membuka usaha, kita dapat membukanya sendiri atau dengan merangkul atau bekerja sama dengan orang lain. Seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberi keuntungan. Artinya, jika ada sebuah peluang untuk menciptakan sebuah bisnis, pasti seorang wirausaha akan menggunakannya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kewirausahaan merupakan menurut Peter F. Rudyard Kashmir 17, kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kesimpulan dari kewirausahaan yaitu suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukannya adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam menentukan dan menciptakan berbagai ide. Bentuk kegiatan wirausaha ada yang pertama dikelola sendiri, yang kedua dikelola orang lain, yang ketiga patungan atau bersama-sama, kerjasama, yang keempat dikelola sendiri, artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Dikelola orang lain artinya seorang pengusaha hanya memberikan modal dan untuk mengelola usahanya diberikan kepada orang lain. Cara berwirausaha. Bagaimana sih cara berwirausaha? Wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola, menyetor modal pengelola ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Etika wirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan, agar pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Pengertian etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Prancis equite yang berarti kartu undangan. Pada saat itu raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu itu. Pengertian etika secara luas. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing manusia mensyaratkan beragama, adat, dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Etika wirausaha secara umum yaitu yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Artinya jika kita ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu norma dan perilaku kebiasaan masyarakat setempat. Yang kemudian berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan,
perilakunya menyenangkan orang lain. Etika dan norma setiap pengusaha. Setiap pengusaha harus memiliki etika dan norma, yaitu yang pertama jujur, yang kejujuran, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga menepati janji, yang keempat disiplin, yang kelima taat hukum, yang keenam membantu, yang ketujuh komitmen dan menghormati, dan yang kedelapan mengejar prestasi. Tujuan dan manfaat etika usaha. Tujuan dan etika harus jalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika sendiri bagi perusahaan adalah persahabatan dalam pergaulan. Artinya jika seorang pengusaha memiliki etika yang baik, maka ia akan memperoleh teman yang banyak dan dapat menjalin kerjasama dengan orang tersebut. Kemudian menyenangkan orang lain, yang kemudian membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Bagaimana sih sikap dan perilaku wirausaha? Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu, dan tidak malas, karena biasanya jika tidak waktu akan mengecewakan pelanggan. Yang ketiga murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul. Yang keempat fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang kelima tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Yang pertama memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Untuk membangun suatu usaha, seorang wirausaha harus memiliki visi, misi, serta tujuan yang jelas. Untuk apa sih usaha itu dibuat? Kemudian yang kedua inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga berorientasi pada prestasi. Yang keempat berani mengambil resiko. Yang kelima kerja keras. Yang keenam bertanggung jawab dengan segala aktivitas yang dijalankan. Yang ketujuh komitmen pada berbagai pihak. Yang kedelapan mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian lembaga internasional pemberi penghargaan, yaitu ada Ernst & Young, adalah lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses. Jenis penghargaan adalah satu Entrepreneur of the Year (EOZ), yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diserahkan setiap. Kemudian yang kedua Lifetime Entrepreneur LAE, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi berkesinambungan sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga Industry and Manufacturing Entrepreneur IME, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen, dan industri. Yang keempat, Server Special Award for Corporate Speed, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan retail dan logistik. Ada juga penghargaan kepada pengusaha yang berusia 40 tahun ke bawah. Yang keenam, penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Yang ketujuh, penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan, terlebih-lebih saat pengucapan berbahasa Inggris. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.